Salam saudara semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita hidup menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, ada perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan gitu kan. Jadi bukan hanya kita berdoa membaca firman Tuhan bahwa kita sudah menjadi suci dan sebagainya. Padahal yang menyucikan dan mengkuduskan kita hanyalah kuasa darah Yesus. Nah, kali ini kita akan apa ya? Akan membahas hal-hal yang membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Adakah ciri-ciri dan tanda-tanda kita menjadi serupa dengan Kristus, ataukah emang yang kita lakukan itu kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan? Jadi seringkali uh, dunia ini mengatakan, adakah Tuhan? Apakah Tuhan itu ada? Di mana Tuhan itu ada? Bagaimana Tuhan itu ada? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu wajar gitu untuk ditanyakan oleh banyak orang, bahkan orang yang beragama sekalipun, seperti orang Kristen sekalipun ya, bahkan tetangga-tetangga sebelah lah gitu kan. Kadang-kadang muncul suatu keraguan ya di dalam hatinya, apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu maha pengampun? Apakah Tuhan itu maha besar? Apakah Tuhan itu bermurah hati? Nah, kita akan bahas ini karena apa ya? Banyak kita, teman-teman semualah, semua hamba-hamba Tuhan lah, kadang-kadang menjadi batu sandungan bagi orang lain ya. Ada beberapa orang yang saya kenal itu malah mungkin orang merasa pahit dekat dengan dia, dan ketika orang merasa pahit dengan dia ya, orang ya nggak mau lah menjadi orang Kristen gitu, nggak mau lah menjadi pengikut Kristus lah. Orang Kristen aja kayak begitu gitu kan. Nah, itu ternyata sadar atau tidak sadar kita melakukan pekerjaan setan. Jadi ketika ada orang berkata, ngapain ngikut Yesus, orang Kristen aja kayak begitu, nah itu artinya kita sudah melakukan pekerjaan setan, bukan lagi pekerjaan Tuhan, walaupun kita orang Kristen. Nah, tanpa sadar di dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Jadi saya ya ada teman saudara gitu kan, yang misalnya dia menjadi rentenir gitu kan, orang Kristen yang menjadi rentenir. Ya mungkin untuk cari uang is oke aja, bank juga melakukan pembukaan segala macam, tetapi ketika dia bekerja dengan jahat lah ibaratnya, ya itu kan akhirnya orang bertanya, wah, orang Kristen itu rentenir gitu kan. Nah, itu jadi cap gitu kan, atau orang Kristen itu sombong gitu kan, karena beberapa kali ya kalau orang Kristen itu pulang pergi ke gereja dengan mobil, dengan baju yang bagus, jalannya tanpa permisi gitu kan. Nah, itu menjadi akhirnya orang menilai, oh berarti orang Kristen itu seperti itu. Nah, tetapi saya belajar ada teman-teman yang berbuat baik kepada semua orang tuh, kadang-kadang orang bertanya, Bapak orang Kristen ya? Padahal dia cuma berbuat baik aja. Terus Ibu orang Kristen ya? Terus jadi ada beberapa teman tanya, kok nanya saya orang Kristen? Iya, orang Kristen pasti baik, orang Kristen. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang seharusnya terjadi dengan orang-orang di sekeliling kita, dan saya, istri saya, keluarga, ya teman-teman terdekat saya selalu mengajak itu, yuk biar mereka tahu ya. Jadi ada satu teman yang saya bantu gitu kan, saya tolongin gitu kan. Dia saya cariin kerjaan segala macam, terus dia saya kasih apa yang dia butuhkan untuk keperluan rumah tangganya. Terus dia bertanya, Bapak nggak bisa begitu gitu kan, Bapak saya nggak enak terimanya Bapak. Ya saya bilang, karena Tuhan mengasihi Bapak, maka saya mengasihi. Ya melalui saya lah sebenarnya Tuhan itu mengasihi, karena Tuhan itu nggak mungkin menjatuhkan uang dari langit gedebuk ya kan. Nggak mungkin bisa ngutus malaikat cuma buat orang nolongin nggak bisa makan gitu, malaikat harus turun dari sorga ya kan, untuk ngasih makan nasi bungkus gitu kan, nggak mungkin seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya tidak diajarkan. Jadi sebenarnya gini, channel saya dari awal sampai episode ini selalu, yuk kita menjadi seperti Kristus, yuk kita punya karakter dan pikiran Kristus. Apapun materinya, apapun judulnya yang saya sampaikan, itu selalu menekankan untuk menjadi seperti Kristus. Nah, firman Tuhan yang kita bahas kali ini ya, yang akan kita lakukan ya, yang sama sudah saya lakukan adalah, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi dasarnya kenapa Paulus misalnya menulis bahwa kita ada surat Kristus? Yesus berkata gini, tidak ada seorang pun yang melihat Bapa. Ya, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Apakah Allah itu pengasih, apakah Allah itu penyayang, apakah Allah itu maha adil, tidak ada yang bisa melihat
perbuatannya itu, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu yang menyatakan. Jadi Bapa itu roh, roh itu tidak kelihatan, perbuatannya tidak kelihatan, tetapi Yesus yang menyatakan bahwa Bapa itu ada. Melalui apa? Melalui perbuatannya, apa yang dilakukannya di dunia ini waktu itu dan sampai hari ini adalah menyatakan bahwa Bapa itu Maha Kasih, Bapa itu baik, Bapa itu sayang sama umat manusia, sama anak-anaknya, Bapa itu tidak pilih kasih. Nah, melalui Yesus itulah sebenarnya kita tahu siapa itu Bapa, gitu kan. Jadi tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa, tetapi Yesus memperkenalkan Bapa kepada kita. Nah, ketika Yesus memperkenalkan Bapa kepada kita dan kita mengenal Bapa, mengenal Yesus, melalui Yesus kita akhirnya mengenal Bapa. Karakter sifat Bapa itu sebenarnya seperti apa, dan ketika kita mengenal karakter Yesus, mengenal karakter sifat dan Bapa, maka kita akan menjadi serupa dengan Dia. Nah, itu tujuan yang penciptaan dulu. Adam diciptakan ya, dan Hawa, dan tujuan Allah sejak semula kita diciptakan segambar serupa Allah, karakter Allah hidup di dalam kita sehingga kita tidak lagi menjadi batu sandangan. Nah, karena kita disebut surat terbuka ya, artinya bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, banyak di antara kita, ya saya juga dulu ngalamin ya. Saya nggak usah ngomongin orang lain, saya juga ngalamin. Jadi kadang-kadang kita jaim di kumpulan orang percaya, kita jaim di gereja, tetapi di luar orang benci kita karena ketahuan. Wah, dia itu pelit gitu kan. Di gereja kita baik-baik ngasih persembahan, ngasih perpuluhan gitu kan. Di gereja kita manis-manis, salam, saudara-saudara semua, baik, senyum-senyum, tapi di luar kita jutek. Nah, akhirnya apa? Orang menganggap bahwa Allahnya orang Kristen itu jahat. Karena Allahnya orang Kristen itu sombong, karena kitanya yang sombong. Nah, berapa banyak sebenarnya di antara kita itu akhirnya mengalami perlawanan dari dunia ini. Betul, memang dunia membenci Yesus dan membenci kita karena kita pengikut Yesus, tetapi pada masalah yang berbeda. Kalau kita berbuat baik kepada orang, masa orang akan membenci kita? Kalau kita menolong orang, apakah orang akan membenci kita? Jadi hal-hal yang sebenarnya disalahpahami oleh kita sebagai orang Kristen, bahwa ketika kita tidak menjadi surat terbuka, hanya menjadi surat tertutup yang bisa dibaca oleh teman-teman Kristen tapi tidak bisa dibaca oleh orang-orang non-Kristen, nah itu menjadi masalah akhirnya. Dan kita menganggap itu penganiayaan. Wah, orang Kristen memang kita minoritas, orang Kristen memang wah pasti dibenci oleh dunia ini. Dan saya ngalamin bahwa semua itu sebenarnya kayak intimidasi ke kita. Sebenarnya kejadiannya enggak. Saya pernah menghadapi preman, mau dicelurit, ya biasa aja gitu loh kan. Saya merasa memang saya yang harus menyelamatkan mereka untuk menyatakan bahwa Allah itu ada. Akhirnya kita pelukan, tangis-tangisan. Ya preman yang badannya segitu gede sambil megang celurit itu nangis di pelukan saya. Nah, ada beberapa teman juga begitu, udah dibawain golok. Akhirnya mereka peluk-pelukan. Karena apa? Kita menyatakan bahwa Tuhan itu kasih gitu kan. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang kita takutkan di dunia ini ketika kita menjadi surat terbuka? Nah, kenapa kita bersembunyi? Karena karakter kita belum menjadi serupa dengan Kristus, pikiran kita belum menjadi memiliki kasih seperti Tuhan. Makanya kita bersembunyi, makanya kita takut terhadap orang-orang di sekeliling kita. Bahkan saya menentang teman-teman saya, wah takutlah saya sebagai orang Kristen dianiaya, saya sebagai orang Kristen dimusuhi, bahkan ada teman Kristen yang takut disantet segala macam. Waduh, ini udah keterlaluan sebenarnya. Sebenarnya dunia itu tidak akan menyantet kita kalau kita berbuat baik. Dunia itu tidak akan memusuhi kita sebenarnya kalau kita menyatakan kepada mereka bahwa Bapa itu ada, Allah itu ada dan mengasihi. Nah, itu yang sebenarnya pelajaran implikasi kita ketika kita menjadi serupa dengan Kristus adalah kita menjadi surat terbuka. Wah, baik ya isinya. Oh ya, baik ya, sama seperti yang saya alami dan teman-teman alami. Oh, Bapak orang Kristen ya? jadi lucu kan kalau ada orang bertanya, Bapak orang Kristen ya? Kenapa orang Kristen? Kok baik banget gitu kan. Jadi cobalah ada kesaksian-kesaksian banyak ya di YouTube ya. Sehingga orang tuh terheran-heran, kok bisa ya ada manusia sebaik itu yang sama seperti yang Bapak yang saya tolong untuk bantu kerjaan segala macam. Dia itu seperti risih karena saya tolong, karena baik banget sih ini orang gitu kan. Kayak ada malaikat gitu kan. Sama juga
istri saya kadang dia menerima curhatan banyak orang, kadang dia dianggap kayak malaikat sama orang di sekelilingnya, sama orang yang susah dia dianggap seperti malaikat, istri saya gitu. Dia anggap sebagai penolong, oh, orang menjadi dekat, orang yang kesusahan segala macam, padahal nggak punya uang, nggak ngasih apa-apa, cuma ngasih perhatian. Tuhan itu baik segala macam. Jadi itu yang apa ya, yang saya ingin bagikan. Yuk kita adalah surat terbuka. Untuk kita menjadi surat terbuka, ketika kita punya karakter yang tulus dan murni, maka kita akan bisa dibaca oleh semua orang. Kenapa kita tidak menjadi surat yang terbuka? Karena kita sebenarnya menyembunyikan kejahatan karakter kita yang belum berubah, ya kan? Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Saya punya cerita lucu ya. Ini kejadian di ya pokoknya nggak jauh lah. Jadi ada orang Kristen di satu tempat yang semua mayoritasnya itu nggak ada gereja sekalipun, dia cuma sendiri lagi hidupnya. Nah, dia petani, kadang-kadang kalau dia belum ke sawah, aliran air ke sawah dia itu ditutup-tutupi gitu kan. Ketika dia datang dia buka, tapi dia buka semua air dari hulu sehingga semua orang yang di situ itu kebagian air. Jadi walaupun dia dijahati dia tetap baik. Nah, lama-lama orang menjadi segan sama dia karena dia harus kerja sendiri untuk membereskan saluran air supaya sawah semua orang itu yang ada di situ itu dapat aliran. Tapi kan orang-orang di sekitar dia, tetangga-tetangga dia justru nutupin saluran air dia supaya sawah-sawah mereka itu bisa dialiri. Nah, perjalanan waktu yang terus tuh orang mulai berubah terhadap dia. Dia melihat, oh iya bapak ini baik ya, orang Kristen ya kan. Waktunya gini lah, di tempat saya ya, daerah dekat sini lah, itu ketika ada orang beragama berbeda, ada orang suku yang berbeda, itu memang kayak dikucilkan. Tapi ketika bapak ini berbuat baik segala macam ya, tidak ragu untuk memberitakan kasih Tuhan, sayang Tuhan. Nah, suatu kali ada orang meninggal, udah tua gitu kan. Lalu meninggal, lalu mereka tiba-tiba nggak tahu punya pikiran dari mana, panggil tuh bapak itu, katanya orang Kristen bisa bangkitin orang mati gitu kan. Jadi yang awalnya seperti itu, akhirnya bapak itu dipanggil beneran gitu, datang kan. Ini udah dimandikan segala macam, tapi anaknya itu belum datang lah dari luar kota, kan jauh kan perjalanan. Jadi dia datang, ya udah mati lah, secara diagnosis dia udah mati. Lalu bapak ini berdoa karena disuruh ya, jadi bukan keinginan bapak ini untuk berdoa, tapi ternyata setelah didoakan si ibu itu bangkit. Ibu yang sudah tua renta itu bangkit dari kematian, dan semua orang kaget. Luar biasa. Dan mereka benar ya, Tuhannya orang Kristen itu luar biasa. Kan melalui hidupnya dia itulah akhirnya orang-orang di sekitar tuh mengenal Tuhannya orang Kristen itu ada. Nah, setelah malam hari ya, karena anaknya perjalanan dari jauh luar kota, datanglah ke rumah itu dan dia kaget, ternyata ibunya bangkit lagi. Dan ketika anak itu tahu yang mendoakan si ibunya adalah orang Kristen, dia langkahi ibunya 7 kali. Dia suruh baring, angkat 7 kali. Amit-amit didoain orang Kristen semua. Tetapi apa yang terjadi bagi masyarakat? Ada cahaya kemuliaan Tuhan di situ kan. Jadi orang-orang tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang. Walaupun ibu itu akhirnya dibawa ke Bandung oleh anaknya dan tidak boleh tinggal situ. Tetapi orang menjadi respect terhadap bapak yang sendirian menjadi orang Kristen di kampung itu. Semua orang itu berita menjadi tersebar bahwa benar Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa membangkitkan orang mati, dan itu tidak bisa dipungkiri. Itu adalah fakta. Nah, kadang-kadang dalam kekristenan kita, dalam hidup kita sebagai orang Kristen itu kita menyembunyikan fakta bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada yang dalam dunia. Kita menyembunyikan fakta bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu bersemayam di dalam kita. Nah, sehingga kita menjadi malu gitu kan untuk karena kita tidak yakin bahwa kita adalah surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang, bahwa segala kepenuhan Kristus itu ada di dalam kita. Segala kepenuhan ilahi ada dalam itu, kita menjadi surat yang terbuka. Dan ketika kita pahami itu, ya, kita paham bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia, kita akan menjadi terang dan garam dunia. Yang menjadi terang di tempat kita gelap kita bercahaya, bukan di gereja ya, bukan di kumpulan orang percaya, bukan di tempat terang kita bercahaya. Justru kalau ada lampu yang besarnya 15 watt terus dinyalakan pada siang hari, ada matahari, maka
terangnya lampu itu tidak akan tampak. Tetapi lampu yang 5 watt ketika ada di gunung, di dalam gua ya kan, orang bahkan cuma pakai senter aja yang kecil itu, terangnya kelihatan nyata. Dan ketika kita tahu bahwa kepenuhan akan Kristus ada di dalam kita, maka kita otomatis menjadi terang. Nah masalahnya, iblis itu mengganggu kita supaya kita tidak punya keyakinan itu. Makanya kan Yesus berkata, kalau kita punya iman sebiji sesawi aja gitu kan, punya keyakinan itulah bahwa segala kepenuhan Kristus itu ada di dalam kita, kita bisa memindahkan gunung kok. Nah masalahnya kita tidak yakin, kita tidak punya iman yang sebesar biji sesawi itu, yang dikhotbah-khotbahkan. Kita ada punya iman yang besar, bukan iman yang kecil gitu kan. Punya iman yang luar biasa, ya kan. Teriak-teriak kepada Tuhan itu dianggap punya iman. Kalau berdoanya, dalam nama Yesus terjadilah gitu, dianggap itu punya iman. Padahal iman itu tidak seperti teriak-teriak seperti itu. Nah, ingin punya rumah, ingin punya mobil, kok teriak-teriak kepada Tuhan, itu bukannya iman gitu loh. Itu nuntut Tuhan untuk menjawab segala kedagingan kita gitu kan. Tetapi imannya ketika kita sadar, ya jadi iman itu bicara tentang awareness, kesadaran kita bahwa kepenuhan Kristus ada di dalam kita, maka kita menjadi terang di mana saja. Jadi saya ya sudah ceritakan, saya melayani anak autis. Setiap hari saya peluk Roh Kudus ada yang ada di diri saya, bekerjalah atas anak yang saya layani. Istri saya juga begitu, ketika dia melayani anak-anak autis, dia selalu berdoa. Dan apa ya, ketika dia berdoa, anak-anak autis ini ada yang nangis, ada yang apa. Ya padahal anak-anak autis itu nggak ngerti apa-apa loh. Ya mungkin komunikasinya aja susah. Tetapi apa yang terjadi ketika kita membawa hadirat Tuhan? Jadi hadirat Tuhan jangan dicari di gereja ya. Hadirat Tuhan jangan dicari di singer atau di worship leader waktu di musik. Hadirat Tuhan kita bawa kemana-mana. Dan ketika kita sadar, kita menjadi garam dunia juga, bukan juga jadi terang. Orang yang hidupnya hambar itu apa ya, akan menghampiri kita. Orang yang hidupnya susah akan menghampiri kita. Orang yang hidup di dalam keputusasaan akan menghampiri kita, karena mereka tahu kita garam yang akan membuat hidup mereka lebih berarti, hidup mereka lebih sedap gitu kan. Jadi saya bukan cerita tentang pengalaman saya saja, pengalaman istri saya, adik saya pun gitu kan, bahkan teman-teman di sekitar saya hamba Tuhan. Jadi ketika kita menjadi terang itu dicari banyak orang. Bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan begini, apa, satu orang Israel akan dipegang 10 apa 100 orang di dunia ini, karena mereka ingin mengenal Tuhan melalui hidup kita. Jadi bagaimana Tuhan dikenal di dunia ini? Ya melalui hidup kita. Sama, kita tidak bisa mengenal Bapa, tetapi melalui Yesus kita mengenal Bapa. Lalu bagaimana orang mengenal Yesus? Melalui hidup kita orang mengenal Yesus. Jadi jangan bilang bahwa menginjil itu tidak perlu, jangan bilang bahwa bersaksi keluar itu tidak perlu, jangan bilang bahwa ya udahlah, kan itu ada tugas negara untuk berbuat sosial dan segala macamnya, ada aturan segala macam lah. Tidak seperti itu. Saya ada pengalaman dari teman ya, satu kali ada suatu desa Gersang yang air itu susah. Lalu ada beberapa mahasiswa Kristen ke situ lihat gimana nih. Lalu mereka mendaki gunung. Nah ternyata di gunung itu ada mata air yang tidak pernah surut, tapi mengalirkan begitu jauh. Lalu dia gerakan orang-orang kampung ini bahwa itu Tuhan itu mengasihi mereka. Yuk kita ambil air yang di gunung yang jauh itu dengan melubangi bambu ya, ruas bambunya di luar sehingga air bisa mengalir melalui bambu yang panjangnya. Mereka gotong royong berhari-hari dan akhirnya di kampung itu teraliri air, dan teraliri air semua orang bersukacita. Lalu mereka menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, dan akhirnya mereka melihat bahwa Tuhan itu baik. Melalui siapa? Melalui mahasiswa itu. Dan ada beberapa orang yang bertobat. Nah hal-hal seperti itulah. Ada beberapa orang yang percaya Yesus cuma gara-gara air gitu loh. Gara-gara air yang mereka bawa dari gunung melalui saluran bambu itu. Dan ini yang luar biasa. Dan itu tidak pernah lagi kita dikhotbahkan. Jadilah terang. Jadi terang di mana gitu kan. Kita tidak pernah diajari. Gereja sekarang saya tidak tahu ya. Karena gereja saya dulu di Indonesia saya ya mengajarkan kita harus menjadi terang, menjadi garam itu ya dengan berbuat baik gitu kan. Kami melakukan pelayanan sosial, pembelaan hukum, segala macam yang ada gitu, ngasih makan orang miskin, ngajar anak-anak yang terlantar gitu kan, terus ada yang mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yang memang tidak punya orang tua. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita kerjakan untuk menjadi terang dan garam dunia, karena kita itu surat Kristus. Nah kalau kita tidak memahami bahwa
kita adalah surat yang harus terbuka, ya sudah, kita hidup di dalam tekanan, kita hidup di dalam penghukuman setan. Karena setan tidak senang kalau kita menyatakan Kristus kepada dunia ini. Setan tidak senang gitu kan. Nah, kadang-kadang dia mengintimidasi, tidak mengancam. Pengalaman saya untuk memberitakan Injil, saya belum pernah diancam orang karena berbuat baik. Atau ada yang pernah diancam orang karena berbuat baik, tidak. Nah, ketika orang tahu kita berbuat baik dan kita ceritakan bahwa Yesuslah sayang kepada kita semua, maka mereka tahu orang Kristen. Dan ketika saya di daerah saya, orang Kristen itu konotasinya kafir ya. Tetapi ketika mereka tahu orang kafir itu kok baik, nah itu pun nggak apa-apa disebut kafir, tapi kan orang kafir yang baik gitu kan, daripada orang yang beriman yang jahat gitu kan. Nah itu yang sebenarnya harus kita lakukan. Ya saudara-saudara, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, bidang hidup kita, ya jadilah terang. Ya, jadilah terang dimanapun kita berada, jadilah terang, jadilah garam, karena kita ada surat yang terbuka. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan? Bagaimana orang jahat bisa menjadi baik kalau mereka tidak mengenal Tuhan? Tapi bagaimana mereka mengenal Tuhan? Tuhan itu tidak kelihatan. Melalui hidup kita, mereka semua mengenal Tuhan. Melalui hidup kita, mereka tahu bahwa Yesus itu baik. Melalui hidup kita, mereka tahu bahwa Allah itu membuat mujizat. Melalui hidup kita, mereka tahu bahwa Allah itu memberi makan semua orang di dunia ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Roh Kudus memimpin kita supaya ini membangun kesadaran bagi kita. Kita tidak malu menjadi terang dan garam. Kita tidak menyembunyikan identitas kita sebagai orang percaya, ya. Bukan berarti soal agama ya. Maksudnya tidak menyembunyikan bahwa kebaikan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tidak menyembunyikan bahwa kasih Tuhan itu ada di dalam kita. Tidak menyembunyikan bahwa kebaikan Tuhan bagi dunia ini ada di dalam kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Amin.